pokoknya cuan terus Cuk. Akhirnya ada sesuatu yang positif di tengah kendelosoran BTC dan sebagian besar ALT coin. Menariknya di mana dan apa yang terjadi dengan BTC DOM, kita cek bareng-bareng langsung ya. Oke, bagi teman-teman yang pengen tahu soal berita mengenai kripto, salah satunya bisa akses melalui investing.com ini. Di bagian economic calendar itu nanti ada berita-berita apapun mengenai biasanya The Fed sih ya. Terus untuk waktunya teman-teman tinggal ganti di sini yang GMT plus 7 aja untuk waktu Indonesia. Teman-teman tinggal cek aja, nanti malam juga ada berita untuk update masalah berita-berita. Dan juga teman-teman bisa masuk juga di bagian news, terus masuk kripto untuk cek berita apapun yang terjadi di seputar kripto. Contoh, misalnya yang terakhir ini ada berita mengenai Korea Selatan yang mengevaluasi Terra Luna, yang artinya berarti bagi teman-teman yang mungkin masih berpandangan positif soal Luna Classic atau Luna 2.0 gitu, seperti itu, mendingan jauh-jauh dulu. Atau mungkin kalau mau memanfaatkan momentum turunnya, teman-teman bisa koleksi ketika ada kenaikan sedikit, bisa masuk ke short maupun bisa masuk di ETF juga ada short. Futures maupun ETF tuh bisa ambil kesempatan di short ya, karena beritanya memang negatif. Itu singkatnya seperti itu. Kita langsung masuk ke BTC DOM. Menariknya di BTC DOM itu seperti apa? Setelah kemarin Bitcoin, setelah ada berita dari di investing.com kemarin malam dari The Fed anjlok, kita cek BTC DOM-nya ternyata menarik. Karena kalau kita cek di market cap-nya BTC, seperti ini gambarnya. Di konten sebelumnya nih konten-konten sebelumnya juga konsisten nih, gambarnya nggak berubah, area-area support resistance-nya nggak berubah. Dan akhirnya teman-teman juga bisa lihat di poin yang ini, teman-teman bisa cek terpantul persis di area resisten yang sudah saya buat, area support kuat yang akhirnya jadi area resisten yang cukup kuat. Akhirnya terpantul dan mudah-mudahan masih sesuai target ya, bisa turun ke area ini, ke area garis bawah ini. Yang artinya kalau turun BTC DOM turun, market cap BTC DOM-nya turun sampai ke bagian bawah, itu kabar yang bagus untuk ALT coin. Terlepas dari Bitcoin-nya mungkin turun atau naik, setidaknya nih kalau mau hold ALT coin ya, terutama yang di spot market, turunnya mungkin nggak terlalu jauh kalau marketnya lagi kurang bagus, dan sebaliknya berpotensi naik lebih tinggi meskipun BTC-nya sideways atau cenderung naik. Intinya itu untuk market cap BTC DOM masih sesuai target, terpantulnya persis, dan kita lanjut konfirmasinya di BTC DOM. Untuk BTC DOM di chartnya langsung di time frame ini 4 jam, 1 jam juga sama aja sih, 1 jam. Garis-garisnya juga masih sama di konten sebelumnya, teman-teman juga bisa lihat penjelasannya ya, bahwa harapannya kemarin terpantul dan ini belum masuk area sudah langsung terpantul. Di sini ya, mengikuti dari market cap-nya. Harapannya ini posisinya juga sama, turun ngetes di area support yang lumayan kuat ini, mudah-mudahan tembus sih, bablas turun ke bawah, bukan cuma di situ tapi dilosor ke bawah ya. Tapi ini butuh area ini karena cukup kuat, sudah dites dan kemarin mantul di sini. Ini ya, mantul cukup tinggi teman-teman. Mudah-mudahan yang kali ini tembus ke bawah di area sekitaran 1118 dan 1160-an. Mudah-mudahan sampai ke situ. Kemarin terpantul persis di area sekitar 1250. Area di atas ini adalah di area 1250-1260. Oke, itu gambaran singkatnya. Mudah-mudahan terpantul dan ALT coin-nya kembali kebakar lagi, siap naik lagi ya. Lanjut, karena sudah sampai di sini kita membahas dulu ke BTC dulu aja. BTC karena berita turun anjlok dalam banget. Kalau dari candlestick ini sih penurunan yang cukup signifikan, belum ada tanda-tanda pembalikan arah dari time frame daily, dan terpantulnya masih di area resisten yang kemarin saya buat di sini ya. Saya nggak berhasil bertahan di sini karena ini cukup bagus betulnya. Posisinya waktu yang tanggal 12 tutupan candlesticknya berada di area 22.250 alias di atas area resisten. Tapi ternyata langsung dibanting setelah berita
keluar ya. Itu terus kita turunin kalau di time frame 4 jam, ini berarti sementara nanti untuk titik-titik dari support dan resistennya kita akan coba pakai indikator aja, pakai garis-garis MA maupun dari Ichimoku. Time frame 4 jam. Time frame 4 jam posisinya yang sebelumnya menjadi support otomatis ketembus semua dan sekarang menjadi resisten. Untuk resisten dari area ini yang atas dulu ya, area tipis-tipis ini berada di area sekitaran 20.700-an dan 20.800-an. Itu menjadi area resisten sementara, dan atasnya ini kembali menjadi resisten di area 21.700 dan 22.250 untuk BTC-nya. Sementara belum ada pembalikan arah, tanda-tanda pembalikan arah, cuman ini ada sedikit potensi aja, siapa tahu ini jadi diamond bottom. Kalau diamond bottom ya ini potensi kenaikannya kembali ke area sini. Tapi ini belum konfirmasi, masih terlalu dini ya, bisa belum tentu terjadi. Kita akan lihat dulu potensinya. Kalau misalnya ada candle hijau panjang dan terutama nembus ke area ini, di area 20 di atas tutup di atas 2800, maka itu bisa potensi konfirmasi diamond bottom di time frame 4 jam. Mengenai diamond bottom, cek di konten yang ini ya. Potensinya naik hingga di atas 22.250. Itu untuk BTC-nya. Sekarang kita coba melihat kalau BTC dari sisi Ichimoku maupun dari MA itu pakainya berarti berapa support dan resistennya kalau pakai indikator di situ ya. Nah, kita nyalakan dulu indikatornya. Kalau dari MA di time frame 4 jam ini gambarannya sebelah sini ya, MA-nya ya. MA-nya sementara ini semuanya menjadi resisten kecuali MA 100. MA 10 berada di 21.150, MA 20 berada di 21.520, MA 50 berada di 20.630, MA 100 berada di area 20.300, yang artinya di area harga BTC saat ini di kisaran jam 4, dan MA 200 berada di area 21.300. Itu bisa menjadi resisten sementara, atau kalau di time frame 1 hari maka ini harga ini masih belum bisa melewati, atau resistennya berada di MA 10 dan 20 yang ada di kisaran dekat ya, 20.200-an sampai dengan 20.500-an. Itu untuk MA 10 dan 20-nya. Untuk selanjutnya di atas MA 50 berdekatan dengan MA 100, itu kuat berarti ya, dia berada di antara 21.900-an. Itu untuk gambaran resisten-resistennya. Terus untuk supportnya itu sendiri, oke, untuk supportnya itu sendiri kita langsung masuk ke indikator yang biasa saya pakai, Ichimoku dan CCI50, di mana saat ini memang sudah langsung berhenti di area support, di area Kumo alias awan. Teman-teman bisa cek di sini, ini tertahan di sini, dan CCI50-nya juga persis di area tengah, di area titik 0, yang artinya support yang lumayan kuat di sini ya. Mudah-mudahan tadi kan yang di garis-garis manual ada potensi mungkin peluang untuk diamond bottom, pas berhenti di support juga, mudah-mudahan ada pantulan naik ya, syukur-syukur bisa closing candle di atas 2800. Intinya seperti itu untuk supportnya. Dan ini CCI50 support, Ichimoku juga masih hijau, ini dead cross tapi belum konfirmasi, cuman di time frame 1 harinya, daily-nya ini masih bagus karena hampir golden cross. Ini pertanda yang cukup bagus di time frame daily secara singkatnya, cuman secara keseluruhan masih negatif untuk Bitcoin. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, syukur-syukur beritanya juga mendukung ya, bisa naik ke 2800 dulu. Tapi kalau supportnya, kalau misalnya tembus dari Kumonya ini, berarti ya alamat siap-siap jelas bertahan hidup di bawah 20.000 dulu untuk Bitcoinnya. Oke, gambaran dari Bitcoin masih negatif saat ini, sementara masih negatif dengan peluang pembalikan arah hanya dari sisi ketahan di support dan potensi pembentukan diamond bottom. Lanjut di koin apa aja yang kira-kira bisa diambil, bukan koin apa aja ya, saya cuma mau bahas satu dari Ether.
Ethereum ini sempat terpantau ini tadi lumayan reaktif. Jadi ketika BTC DOM-nya turun, anjlok, meskipun BTC-nya juga turun dalam, dia seperti agak ketahan dan pembalikan arahnya cukup bagus. Dan kalau kita gambar secara singkat aja, dia sudah sampai di area supportnya. Nah ini, dan sudah 3 kali berada di area support, ini terpantul cukup lumayan. Harapannya di sini juga sama. Kita lihat di time frame 4 jam. Nah, mudah-mudahan nggak tembus ke bawah ya, dengan catatan otomatis BTC-nya masih ketahan di support dan BTC DOM-nya turun jauh, maka ini ada peluang untuk mantul. Targetnya juga lumayan kalau kita lihat dari sini aja. Gambaran singkatnya ini berarti area maksimalnya berada di kisaran, mungkin kisaran 1850-an, potensi up-nya sampai dengan 1850. Teman-teman juga bisa pakai ini Fibonacci untuk ngetes area resistennya di berapa aja. Kalau misalnya potensi naik nggak break dari ini ya, titiknya di kisaran 1570, nggak ditutup dari di bawah level itu, maka ada peluang untuk naik sampai dengan 1850-an. Resisten singkatnya ada di area 1610, 1640-an, 1670, 1700 dan 1730, lanjut ke 1780-an dan atasnya lagi ada di 1850-an untuk ETH. Plus nilai positif dari ETH sebetulnya ada di sini kalau kita bandingin dengan Ether Classic. Nah, metode yang sama dulu sempat saya pakai di kontennya Luna Classic di sini ya. Jadi potensinya adalah kalau saya pakai dengan pembandingan komparasi seperti ini, sebetulnya biasanya kan kalau namanya Ether Classic dan Ethereum tuh gerakannya mirip-mirip. Nah, di sini kalau kita lihat di time frame 1 harinya, nah akan kelihatan dengan jelas bahwa kalau kita tarik garis seperti ini cenderungnya harganya pergerakannya mirip. Cuman di bagian akhir ini posisinya Ether Classic-nya udah bergerak dahsyat naik dulu di sini. Nah, biasanya kalau misalnya mereka gerakannya cenderung mirip, ada kemungkinan Ether nanti ada kalanya bergerak dahsyat nyusul pergerakannya ETC. Apakah ini hal yang pasti? Enggak. Tapi seringkali seperti itu. Contohnya teman-teman tinggal cek di konten yang Luna Classic itu. Jadi ketika Luna terbang duluan, Luna Classic-nya, Lunanya bertahan agak lama di bawah, dan ketika Luna Classic-nya mulai cenderung sideways agak turun dikit, Lunanya terbang jauh yang dari $2 sampai dengan $6. Teman-teman bisa cek dan itu terjadi. Dan ini saya juga nggak ngerti apakah akan sama terjadi di Ether, tapi akan kita cek bareng-bareng. Kalau misalnya marketnya membaik, ada kemungkinan ini terjadi. Dan kalau misalnya terjadi ya, kemungkinan naiknya Ether juga nggak main-main ya, karena memang sebentar lagi juga ada event untuk Ether. Untuk eventnya teman-teman tinggal cek di CoinMarketCap bagian kalender untuk event. Teman-teman tinggal cek langsung dari sana. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk konten hari ini. Salam cuan-cuan.